Pada puasa semua atau enggak? Tidak. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Sudah selesai. Baik anak-anak, di sini karena mohon maaf ibu tadi lupa untuk ngeprint presensi, nanti kita presensinya di belakang ya. Nah, di sini sebelum kita mulai ke materi, adakah yang sakit? Ada. Bukan sakit hati ya. Sepertinya tadi ada yang masuk dengan kakinya deglok-deglok. Kenapa? Kenapa? Apakah cedera? Oke, baik anak-anak, kita akan masuk kepada pembelajaran gerak dasar softball. Kita harus tahu dulu softball itu apa. Ada yang tahu nggak? Tentung-tentungan. Mundur. Softball itu apa teman-teman? Sepertinya yang di belakang tahu ini. Yang bajunya kotak-kotak. Siapa namanya? Bisa dijelaskan? Softball itu apa? Menurut pemahamanmu sendiri. Keprok-keprokan Bu. Keprokan di softball. Keprokan. Bebel. Sama cegal. Dasarnya apa untuk patos? Ayo. Sepertinya sebelahnya tahu. Siapa ini namanya? Mer. Ayo apa Mer? Softball itu apa? Softball itu bahasanya seperti soft itu lembut, ball itu bola. Berarti softball adalah bola. Tapi sepertinya kenyataannya tidak seperti itu. Soalnya bola softball itu sangat keras. Ya, tapi bagus, dia sudah mulai mau menjawab. Sepertinya yang depan ini yang sudah berkumis, dia pasti punya akal yang paling lucu ini sepertinya tahu apa itu softball. Apa itu softball yang baju biru-biru rada abu-abu? Olahraga apa? Lapangan. Olahraga lapangan. Yang seperti apa? Seperti permainan. Seperti permainan. Permainan apa? Softball. Oke, teman-teman. Jadi softball itu adalah sebuah olahraga yang dimainkan oleh dua tim. Dua tim itu yang satu sebagai penjaga dan yang satu sebagai pemain. Yang terdiri dari setiap tim ada 9 pemain. Olahraga ini mirip dengan baseball. Namun maaf ya, olahraga ini hampir mirip dengan baseball. Namun perbedaannya terletak pada ukuran lapangan, bola yang digunakan, dan aturan dalam permainan. Dulu waktu kita masih SD, anak-anak masih SD pasti yang dikenal cuma kasti, belum mengenal softball. Nah, kasti itu apa ya? Permainan bola kecil kan? Bola kecil yang sama-sama dipukul seperti softball. Cuma kasti itu sepertinya permainan tradisional yang dimainkan waktu kita masih SD untuk game. Nah, selanjutnya ada sejarah softball.
softball pertama kali dimainkan pada tahun 1887 di Chicago, Amerika Serikat. Olahraga ini diciptakan oleh George seorang jurnalis olahraga yang ingin menciptakan versi dalam ruangan dari baseball. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik dasar permainan softball. Ada berapa teknik dasar dalam permainan softball, anak-anak? Apa saja? Sepertinya tadi ada yang memakai sepatu futsal. Coba, masa memakai sepatu futsal bisa dijelaskan apa itu melempar? Melempar bola softball. Apa itu melempar? Definisi melempar itu apa? Melempar itu apa? Melempar? Bola. Ayo, melempar itu apa? Melempar itu apa? Definisi melempar itu apa? Menangkap itu apa? Gerakan? Melempar adalah gerakan memindahkan bola dengan ayunan tangan secara menangkap. Menangkap. Definisi menangkap. Mas siapa ini? Mas Raffi, menangkap adalah menangkap bola. Menangkap itu apa? Melakukan perubahan bola atau bola softball. Menerima tangkapan dari bola softball. Menerima memukul. Mas Rizky. Sebelum kita membahas mengenai berlari, kita harus tahu memukul. Tidak tahu. Memukul itu apa? Definisi memukul. Saya tidak tahu. Memindahkan suatu benda dengan alat yang nantinya akan mengantarkan benda itu lebih jauh. Kalau misalnya yang dipukul manusia kan nggak pindah, maka dipukul. Oke, selanjutnya berlari. Nah, berlari adalah suatu gerakan melangkah panjang yang digunakan, yang dimana akan adanya gerak sedikit melayang dengan kecepatan tinggi yang berbeda dengan langkah lari cepat. Paham? Berlari, gerakan melangkah panjang. Kalau ini namanya berjalan. Lah kalau gini namanya Melangkah. misalnya satu langkah, ini saya satu langkah. Kalau saya cepat ya itu namanya berlari. Kalau ini namanya berjalan. Kalau lari nih Bu, Lah kalau lari kan berarti begini. gimana? Mohon maaf ya, ini sepatunya dicopot. Ya. Nah, Kalau gitu Bu. seperti itu ya. Suruh sakit saja, yang belum ada sih suruh Iya. mengatakan. Coba. Berjalan seperti apa berjalan? Kamu kan guru. Iya. Terserah kamu, bagaimana terserah kamu. Jangan kamu orang siswamu ya. Berjalan seperti apa berjalan? Nah, berjalan. Selanjutnya melangkah. Langkah nih, biasa. Nah, langkah coba. Nah, Cabro jalan dua. Berlari. berlari. Mari Bu. Iya, kan namanya berlari. Oke Bu. Seperti dokter sih. Apakah itu berlari? Ya. Berlari
Dah. Dinamakan berlari ya. Loh. Oke, silakan duduk Gelmi. Teman-teman, buat Jeremy. Selanjutnya ini ada macam-macam lari dalam softball. Yang pertama, base running, berlari antar base. Yang kedua ada sliding, meluncur. Sliding ini terbagi menjadi 3 dalam permainan softball. Yang pertama sliding lurus, yang kedua meluncur mengait, yang ketiga meluncur kepala lebih dahulu. Nah, base running dalam permainan softball untuk mendapatkan skor, setiap pemain harus berlari dan menginjakkan kaki di base secara berurutan. Kemarin saat semester 3 kita sudah pernah praktek di lapangan bagaimana cara bermain softball, mulai dari kita menjadi seorang pemain sampai kita menjadi seorang penjaga. Ingat? Setelah pemain memukul bola, dia akan berlari. Dia akan berlari. Larinya kemana? Base. Larinya kemana? Ke base. Itu yang dinamakan base running. Dalam permainan softball untuk mendapatkan skor, setiap pemain harus berlari dan menginjakkan kaki di base secara berurutan. Kakinya harus menginjak atau tidak? Harus. Kalau nggak menginjak berarti belum sampai base. Nah, cara berikut ini ada cara berlari ke base dalam permainan softball. Setelah memukul bola dalam permainan, lanjutkan dengan berlari ke base pertama. Dalam permainan softball ada berapa base, anak-anak? 5. Ada berapa base? 4. Dapat base ya. Nah, pemain harus berlari secepat-cepatnya ke base sebelum penjaga base bisa menangkap bola. Bagaimana kalau penjaga base sudah bisa menangkap bola? Sebelum kita sampai ke base. Nanti kan? Berarti saat pemain memukul bola, terus dia akan berlari, larinya harus sekencang mungkin agar mendahului penjaga yang nantinya menangkap bola lalu menginjakkan kaki ke base. Yang kedua, pemain softball biasanya akan melakukan sliding atau peluncuran badan, terutama saat larinya cukup sulit dan tidak cukup waktu untuk bisa menyentuh base sebelum penjaga sampai pada base atau bola sudah ditarik. Jadi terkadang bolanya itu bolanya itu terpukul tidak jauh, dekat sekali, hampir misal saya dari sini memukul bola, saya di sini memukul bola, jatuhnya itu di dekat base. Namun penjaga base itu mengambilnya di depan, otomatis kita punya kesempatan untuk lari sekencang mungkin, tapi apa ya? Memikirkan ini sampai enggak sih? Dan salah satu caranya dengan menggunakan teknik sliding. Sliding kan meluncurkan badan. Tadi meluncurkan badan ada berapa? Ada sliding lurus, meluncur naik, meluncur kepala lebih dahulu, ada 3. Sliding ada 3. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari 3 itu. Yang ketiga ada selalu perhatikan penjaga base. Karena pelari harus bisa sampai ke base sebelum penjaga base sampai. Kalau penjaga base sudah sampai berarti pemainnya mati. Itu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya sliding. Sliding adalah teknik yang dilakukan pemain untuk menuju base. Pemain akan meluncur dengan menggunakan bagian tubuh tertentu seperti kaki, tangan, kepala atau pantat untuk mencapai base dengan aman. Nah, berikut ini cara melakukan sliding dalam permainan softball. Yang pertama sliding lurus. Ada yang ingin mempraktekkan?
Sepertinya Mas Ali bisa ini. Ayo silakan Mas Ali. Sliding lurus 2-3 meter sebelum base. Mulailah memindahkan berat badan ke belakang, kemudian jatuhkan pinggul pada tanah. Ayo. Sliding lurus. Sliding lurus. Ada yang bisa? Ayo Mas Ali, contohkan ke teman-teman. Wih, kalau di lapangan enak ya, kan pakainya rumput. Ini karena di lantai ya, di lantai. Pelan-pelan, pakai tahapan aja. Slow mo. Lari. Gimana saya nggak paham, jadi pakaiin dulu baru bisa pakai. Lari 2-3 meter. Pakaiin dulu Bu, saya nggak paham cara apa. Nah, kita lari 2-3 meter. Itu biasanya di depan sana. Nah, kita akan ambil. Ini kan apa namanya? Apa ya, berat badan ini akan kita tumpukan ke belakang. Ya kayak sepet gitu loh. Terus kita akan jatuh ke belakang. Yang menginjakkan kaki pertama adalah yang menginjakkan pertama kali di base adalah kaki. Tapi dengan cara ini, menjatuhkan berat badan ke belakang. Paham? Coba Mas Ali. Kita lari terus. Iya teman-teman. Seperti ini gambarnya. Nah, seperti apa Helmi? Sepertinya Helmi lebih tahu ini. Sepertinya Helmi lebih tahu ini. Ini Hel, contoh gambarnya seperti ini. Apa itu Bu? Sliding lurus. Ayo, belajar. Gak bisa Bu. Gak bisa Bu. Bisa. Coba jajal Helmi dan Mas Ali. Helmi sebagai Nanti di lapangan aja Bu, prakteknya Bu. Oh, oke. Prakteknya di lapangan aja ya. Oke. Gitu. Pertemuan selanjutnya ya, kita akan praktek mengenai sliding lurus, meluncur naik dan meluncur kepala lebih dulu. Yang kedua adalah meluncur naik, di mana berdiri dan meluncur ke arah samping base. Ketika akan melewati base, tangan dengan cepat menyentuh base seperti akan mengait base. Jadi luncurannya itu, nah kan kita berlari, terus kita ada luncuran. Nah, tangannya mengait base. Yang ketiga, meluncur kepala lebih dulu. Sliding ini dilakukan dengan berlari, melompat dan meluncurkan badan ke arah base dengan posisi tiarap dan kepala lebih dulu serta tangan lurus ke arah base. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Gambar 1, sliding lurus, di mana posisi berat badan itu sudah kita jatuhkan pinggul pada tanah, memindahkan berat badan ke belakang. Berat badan kita pindahkan ke belakang, kemudian jatuhkan pinggul pada tanah, sehingga menghasilkan gerakan seperti itu, sliding lurus. Gambar kedua ada meluncur mengait. Meluncur mengait itu saat pemain berlari dan hampir sampai ke base, namun dia juga penjaga sudah mendekati base dan dia bisa menggunakan ini, meluncur mengait dengan cara meluncur dan menggayuh base menggunakan tangan. Yang ketiga ini ada meluncur kepala lebih dulu. Sliding ini dilakukan dengan berlari, lompat, tengkurap. Ya maksud dulu nih praktek nih. Prakteknya besok minggu depan di lapangan bersama dengan materi-materi selanjutnya ya. Sliding ini dilakukan dengan berlari, lalu melompat dan meluncurkan badan ke arah base dengan posisi tiarap dan kepala lebih dahulu serta tangan lurus. Seperti gambar di sini. Oke, lanjut. Dari 3 sliding tadi, apakah masih ada yang bingung tentang gerakannya? Bingung Bu.
beberapa aturan harus diperhatikan pemain saat berlari. Yang pertama, setelah memukul, pemain harus lari ke arah base. Pemain setelah memukul, dia akan langsung berlari ke arah base. Larinya ke base berapa? B1 dulu. Kalau B1 kosong, kalau B1 ternyata aman, langsung dia lanjut ke base 2. Namun kalau ternyata di situ posisinya dia tidak aman, ya udah menginjakkan kaki dulu di B1. Yang kedua, ada pemain tidak boleh kembali ke base sebelumnya setelah meninggalkan base tersebut. Jadi semisal Mas Adit, Mas Rizky, dia sudah di base 2, seharusnya dia lanjutnya ke base berapa? Base 3. Tapi dia malah mundur ke base 1. Gak boleh. Seharusnya dia kalau nggak menetap di base 2, ya lanjut ke base 3. Yang ketiga, ada sliding, harus digunakan dengan aman, tidak boleh membahayakan pemain bertahan. Yang kalau sliding kita kan menyelidingnya kan base-nya oleh penjaganya sih sliding. Anjur oleh aman, terjatuh malehan nanti. Anjur malehan. Selanjutnya ada pemain harus menyentuh setiap base secara berurutan, dan apabila pemain tidak menyentuh base maka akan dinyatakan keluar. 1 kali pukulan, lari ke base 1, tapi ternyata dia ini. Kalau pemain sudah keluar, apakah boleh main lagi? Nah itu. Berarti apa? Tidak boleh, soalnya kan dia sudah keluar berarti tercoret. Nanti boleh main lagi? Enggak, dia tidak akan main lagi sampai putaran, sampai selesai. Oh gitu. Makasih dulu. Ya, lanjutkan ya teman-teman. Pemain harus menyentuh setiap base secara berurutan, dan apabila pemain tidak menyentuh base maka akan dinyatakan keluar. Mas Rizky nih jadi pemain memukul, terus dia punya posisi aman, bolehnya jauh, tapi dia nggak menginjakkan ke base 1 dulu, langsung muter base 2 sampai 3. Berarti boleh tidak? Tidak boleh, karena syaratnya harus menginjakkan kaki di base yang mau dilalui, harus diinjak. Kalau misal mau lanjut sampai base keempat, berarti base 1 terinjak, base 2 terinjak, dan base 3 terinjak, selanjutnya ke base terakhir, base 4. Yang terakhir ini ada pemain dinyatakan keluar. Ini Herni, pemain bisa dinyatakan keluar jika 1. Tertangkap bola sebelum jatuh. Yang kedua, di-tag oleh pemain bertahan saat tidak berada di base, tag out. Yang ketiga, melewati base yang seharusnya tidak dilewati. Fourth out. Dan yang terakhir, jika pemain berlari keluar dari jalur yang ditentukan untuk menghindari tag, maka bisa dinyatakan lulus. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya. Ada yang ditanyakan Hermi? Ya. Apa lagi? Cukup Bu. Yang belakang kok tidur itu yang belakang? Ada yang ditanyakan? Apa itu ya? Sudah? Jadi dalam gerakan dasar softball ini memiliki 4 teknik dasar. Di antaranya ada melempar, menangkap, memukul, dan berlari.